Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Maklub utusan yang dikirim oleh Taufan benar-benar mendatangi desa tepat sebelum maghrib tiba. Beberapa warga melihat makhluk itu seperti mereka melihat arwah-arwah jenazah hilang sejak 4 tahun lalu. Mereka jelas merasa ketakutan ketika melihat makhluk tersebut, sehingga terjadilah keributan di desa yang menyebar dengan cepat. Nuning, Ari, dan Aryo menjadi pertama melihat makhluk itu, karena makhluk itu melintas lebih awal dari arah rumah mereka. Samsul dan Badrun juga melihatnya, lalu disusul oleh Muklis yang saat itu masih membantu mengurus persiapan pengajian di rumah almarhumah bibinya. Berita kemunculan makhluk itu jelas sampai ke telinga Arumi dan Rifka yang baru saja selesai memasak makan malam di rumah. Nuning dengan cepat mengabari mereka berdua, sehingga mereka pun segera keluar dengan cepat setelah memakai pakaian yang selamam dipakai ketika datang ke rumah almarhumah Rasinah. Ayah dan ibu sebaiknya di rumah saja, tidak usah ikut keluar selama makhluk itu masih berkeliaran di desa, ujar Arumi. Dan kamu malah akan berkeliaran bersama Rifka, padahal tahu kalau makhluk itu sedang berkeliaran, sindir Irma. Kami ini berbeda, Bu. Pada akhirnya tidak ada yang bisa kami sembunyikan tentang perbedaan pada diri kami. Kalau kami tidak melakukan sesuatu, maka ketenangan hidup kita juga akan terancam seperti warga lain di desa ini. Jadi, hanya dengan berkeliaran luar di rumah dan ikut berjaga dengan para pemuda yang akan menentukan keadaan selanjutnya di desa kita, Bu. Selain itu, tidak ada jalan lain, jelas Arumi seraya tersenyum begitu tenang. Irma dan Iksan kini hanya bisa pasrah usai mendengar yang Arumi katakan. Kedua wanita itu benar-benar keluar rumah setelah memakai masker boot hingga menutupi setengah wajah mereka. Hanya mata mereka saja yang terlihat, karena bahkan rambut pun telah mereka gelung dan sembunyikan di balik topi berwarna hitam. Ketika akhirnya mereka bergabung dengan para pemuda di desa yang sudah berkumpul di tengah-tengah pertigaan Jalan Sadewa. Mereka jelas tidak tampak seperti orang wanita yang biasanya terlihat di desa tersebut. Mereka jadi tidak ada bedanya sama sekali dengan para pemuda setelah melakukan penyamaran. Tatapan Arumi dan Rifka benar-benar terarah pada makhluk wujud seperti asap dan berwarna seperti api yang sedang melayang-layang di atas atap rumah para warga. Hendi dan Aryo sudah bersiap di posisi masing-masing dengan kelompok pemuda dari seluruh penjuru desa. Hanya Samsu saja dan Junaidi yang berada di sekitar Arumi dan Rifka saat itu. Badrun ada bersama Aryo dan Ari, sementara Muklis ada bersama Hendi di arah lain. Makhluk itu dari tadi hanya berputar-putar saja di atas rumah para warga, tidak berhenti pada salah satunya. Saya juga terlihat akan menuju ke suatu tempat, seperti ada yang sedang dia cari, ujar Samsul setelah lama mengamati. Kamu benar, Sam, makhluk itu sedang mencari sesuatu dan tampaknya diperintahkan untuk menemukan yang dia cari oleh si Tofu, saut Arumi. Oh ya? Menurutmu begitu? Lalu, apa kira-kira yang dia cari? Tanya Junaidi. Kami berdua, Jun. Kami berdua adalah yang dia cari. Tanya Rifka. Astagfirullah. Jadi, si Tofu ternyata belum menyerah untuk mencari tahu siapa yang menggagalkan usaha pencuri jenazah semalam. Terus setelah dia gagal mencari tahu, dia sekarang menyuruh makhluk itu untuk mencari. Benar-benar keterlaluan, umpat Samsul. Begitulah kalau manusia tidak ingin kebusukannya terbongkar, Sam. Kalau sudah tidak punya jalan lain, maka dia akan memanggil bala bantuan
untuk menemukan yang dia cari. Tapi sayangnya dia tidak tahu kalau aku juga bisa memanggil bala bantuan untuk mengalahkan makhluk utusan itu, ujar Arumi. Oh ya? Bagaimana caranya, Rumi? Kalau memang bisa, cepatlah lakukan agar keributan di desa kita malam ini segera berakhir, pinta Junaidi. Mudah saja, aku hanya perlu memanggil arwah hitam untuk menghadapi makhluk utusan si Tofu itu agar kembali kepada tuannya dalam keadaan sekarat. Junaidi dan Samsul kini menatap ke arah Arumi dengan kompak. Mereka jelas kaget karena mendengar apa yang Arumi katakan. Namun sayangnya hal itu tampaknya bukan perkara main-main karena Rifka yang ada di samping Arumi sama sekali tidak memberikan bantahan. Ayo, sebaiknya kita cari tempat yang lebih tertutup untuk memanggil arwah hitam, ajak Rifka. Kalian serius? Junaidi sedikit kalangan kabut. Iya Jun, kami serius dan kami tidak perlu kamu dan Samsul ribut-ribut. Ikut saja dengan kami untuk berjaga-jaga, ajak Arumi. Mau tak mau Samsul dan Junaidi benar-benar mengikuti langkah Arumi dan Rifka untuk menjauh dari kumpulan para pemuda. Hendi dan Muklis tidak bisa melihat pergerakan mereka, sehingga ketika keempat orang itu tidak berada di tempat, keduanya hanya bisa berusaha mencari dan memberi tanda pada Badrun, Ari, dan Aryo sementara itu. Arumi dan Rifka kini telah berada di belakang salah satu rumah warga bersama Samsul dan Junaidi yang akan mengawasi keadaan sekitar. Siapa nama belakang almarhum Pakmu tadi, Jun? Tanya Arumi. Karji Wasito, jawab Junaidi. Arumi pun mengangguk pelan lalu diam selama beberapa saat di tempatnya. Rifka mengarahkan Samsul dan Junaidi untuk tidak melihat ke arah Arumi ketika akan memanggil arwah hitam tersebut. Muhtadi, Karji Saswito, keluarlah dari tempatmu bersembunyi dan hadapi aku, bisik Arumi. Tidak berapa lama arwah hitam itu benar-benar muncul di hadapan Arumi dan mengagetkan Junaidi serta Samsul yang sedang berjaga. Rifka kini ikut menatap ke arah arwah hitam itu seperti yang Arumi lakukan. Junaidi dan Samsul hanya berani menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke arah lain ketika sudah melihat wujudnya yang belum pernah mereka lihat sendiri. Saking seramnya wujud arwahmu tadi, mereka berdua sampai tidak ingin melihatnya untuk yang kedua kali. Kenapa kalian memanggilku? Bisanya kamu selalu saja mengusirku jika melihat keberadaanku, sinis arwah hitam tersebut. Arumi menunjuk ke arah makhluk yang dikirimkan oleh Taufan ke desa itu. Arwah hitam itu pun menatap ke arah makhluk yang sedang berputar-putar di atas atap rumah para warga. Kamu punya dendam pada anakmu kan? Sekarang saatnya bagimu membalaskan dendam itu kepada melalui makhluk yang dia kirimkan ke desa ini. Taklukkan makhluk itu dan buat dia kembali pada anakmu dalam keadaan sekarat. Insya Allah, aku akan menjanjikan padamu bahwa aku akan menemukan jenazahmu seperti aku menemukan jenazah-jenazah warga lain setelah berhasil membuat anakmu terputus hubungan dengan lembut dikawininya. Sekarang lakukan apa yang kamu lakukan demi membalas dendam pada anak yang telah membunuhmu. Setelah itu, sisakan akan aku selesaikan, titah Arumi. Arwah hitam itu menyeringai menyeramkan di hadapan Arumi dan Rifka. Seringai menyeramkan itu adalah pertanda bahwa ia setuju dengan tawaran yang Arumi ajukan padanya. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya. Oke.